warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng gua di Augie Channel. Kali ini gua mau buat podcast bersama teman gua Ahmad Faisal. Oke, langsung aja. Apa kabar? Kabar ya gini-gini aja. Baik, alhamdulillah. By the way, Ahmad Faisal ini temen dekat atau mungkin bisa dibilang saudara, karena dulu itu gua selama dari kecil ya sampai kelas 6 SD itu dirawat sama neneknya. Neneknya Faisal ini, bahkan kalau bisa dibilang gue lebih dekat sama neneknya daripada cucunya sendiri. Daripada cucunya. Dan kebetulan Ahmad Faisal ini menyempatkan waktunya datang ke sini. Makasih ya. Iya. Dan mumpung lagi kosong. Gara-gara corona ya. Virus pandemi. Jadi ya gitulah. Karena pandemi semuanya acak-acakan. Iya. Tapi kita ambil hikmahnya aja, kita bisa ketemu. Udah berapa lama kita nggak ketemu? Ya semenjak lu ke Jepang aja. Sekitar 4 tahunan gua nggak ketemu sama dia. Jadi dulu nih kita berdua itu se-SD, se-SMP, SMK juga. Iya, SMK. Jadi dia tuh inspirasi gua gitu. Makanya dari SD, SMP, SMK itu gua pasti ngikutin dia. Dari bahkan nggak cuman sekolah gitu. Dari eskulnya juga gue ngikutin dia bareng kayak gitu, asal zamannya SMP asal kalian tahu. Dan banyak banget hal-hal yang sampai sekarang itu keinget ya, banyak banget dari cerita kita SD SMP gitu kan ya. Sekarang itu kayak gimana ya, semuanya itu bisa kita kenang. Jadi kayak kita nginget kayak gitu, iya, kayak lucu-lucuan gitu ya kan. Kayak misalkan waktu kita SMP gitu kan, setiap eskul nih ya, gue ceritain sedikit nih tentang masa lalu gue kan. Waktu gue SMP itu gue itu selalu berangkat naik sepeda dari rumah gue yang di Gria dan ke rumah dia gitu. Ke rumah dia itu supaya nanti itu kan di SMP itu gua dari jam 7 sampai jam 2 ya. Ya. Nah, dari jam 2 itu kita eskul ya. Jam 3. Jam 3-an eskul. Nah, dari jam 2 ke jam 3 itu gua selalu ke rumah dia. Karena gue bingung mau kemana, mau nunggu di sekolah nggak ada siapa-siapa gitu kan, kelamaan. Jadi ya mungkin udah kayak saudara sendiri gua ke rumah dia gitu. Dan orang tuanya juga baik gitu ke gua. Jadi nggak asa-asa lah bahasa Sundanya ya. Udah nggak ini lagi udah gitu. Udah nggak sungkan lagi. Jadi ya alhamdulillah kita bisa diketemuin lagi gitu kan. Bisa datang ke podcast kita gitu kan. Ya gitulah. Yang nggak diduga gitu kan, yang mungkin kita tuh misalnya dari teman-teman SMK gitu kan jarang ketemu gitu kan, dengan kesibukannya masing-masing gitu ya. Alhamdulillah kita masih sempat ketemu gitu kan. Kayak gitu. Dan gimana nih sekarang, berarti lagi off ya? Lagi off sekarang. Lagi off karena corona gitu. Gini. Tapi pas udah off itu bakal ini lagi dipanggil lagi. Sih, insya Allah. Kalau rezeki mah lah, gimana lagi. By the way, gue denger lu sekarang ini lagi kuliah. Kemarin kuliah sampai kerja. Tapi sekarang masih kan? Kuliah masih. Semester 6. Di mana tuh? Universitas mana? Di Pija. Sekolah tinggi di Cikeas. Wah, luar biasa banget kan buat teman-teman gitu kan. Ini ada teman, maksudnya kita tuh bukan berarti kita nggak sambil kerja gitu kan,
bisa kita sambil kuliah juga ya, Bisa. sambil mengambil ilmunya gitu kan. Sekarang lulusan SMK itu rata ya, hampir semua lulusan SMK gitu kan. Kalau dulu tuh lulusan SMP masih ada gitu kan, Ya, masih. sekarang Kalau sekarang itu ya minimal SMK, SMK. tapi kita bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Terus gimana nih kabar orang tua? Udah lama gua nggak main kan ke rumah lu juga. orang tua sih masih aman-aman aja, masih pada Baik, sehat. sehat. Ya, alhamdulillah gitu kan. Terus ngomong-ngomong ini podcast, Apa? lu inspirasinya dari mana ya? Nah, kalau podcast nih ya, podcast aja jujur aja gua kan ini baru bikin YouTube itu baru-baru ini kan. Ya. Baru-baru ini karena waktu itu gua main dan ketemu seorang YouTuber. Adalah namanya itu Deddy Kobuzer. ada bukan Le Motovlog gitu kan. Nah di situ tuh gua banyak sharing cerita, akhirnya gue itu dibimbing sama dia buat bikin YouTube gitu. Nah dia nyaranin buat bikin YouTube yang enggak memberatkan lu gitu. Jadi keseharian lu bisa dibuat konten gitu. Jadi gua pilih daily. Nah daily itu ya bisa podcast otomotif atau misalnya keseharian gua gitu, gua bikin konten gitu. Jadi ya gua terinspirasi dari situlah. Nanti kapan-kapan gua bakal undang orang itu ke podcast gua janji. Jadi ikutin terus ya di channel gua ini. Subscribe ya. Subscribe harus. Subscribe, ikutin, like, share, jangan lupa. Ya guys. Iya. Jadi mungkin kalian teman-teman mau kenal Faisal ini, nanti gua cantumin IG-nya di sini. Jangan lupa follow ya kalau mau kenal. Dia nggak sombong kok. Jadi sekarang udah punya pacar? Alhamdulillah. Apa? Oh iya, ya udah punya. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi kalian jomblo-jomblo jangan ngarep lebih ya guys. Dia udah ngarep juga nggak apa-apa. Ya ngarep juga nggak apa-apa guys. Selama janur kuning belum melengkung masih ada kesempatan ya guys ya. Jadi kedepannya kapan nih dapat undangan kita? Wah, kalau itu sih kita kan lagi kuliah juga. Jadi kuliah juga. belum Ya, ada yang kesana gitu. Yang penting karir dulu. Iya, kepikiran sih masih ada, udah ada kesono, tapi ya pendidikan dulu lah. Pendidikan udah kelar, karir juga mau diterusin dulu, habis itu baru ke jenjang gitu. Tapi namanya jodoh mah Iyalah. nggak ada yang tahu kan. Iya. Dikasihnya besok juga ya langsung nikah. Iya, bisa. betul. Jadi ya mungkin banyak cerita dari kita yang banyak banget yang mungkin kita bakal sharing gitu kan. Udah lama gak sharing. Iya. Kita ketemu banyak ini gitu kan. Sekarang juga ya mudah-mudahan gue sih selalu berdoa buat teman-teman semua, nggak cuman Ahmad Faisal, teman-teman semua juga yang di rumah, yang teman-teman SD, SMP atau SMK yang mungkin belum sempat ketemu gitu kan. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan juga kan, dan dibahagiakan selalu dimanapun kalian berada gitu kan. Nah mudah-mudahan kalau misalnya sempat juga ya kita bisa kumpul lagi bareng gitu ya. kan. Udah lama kita nggak kumpul bareng, mumpung ada kesempatan buat kita kumpul, menyambung tali silaturahmi, kita sambung lah. Kayak gitu. Tapi ngomong katanya mau ke Jepang lagi ya? Mau, ya. Kemarin dia kan ke Jepang, terus katanya mau ke Jepang lagi. Ya, sedikit cerita nih tentang ya karir ya, mungkin ya itu maksudnya ya, karir. Jadi ini yang mungkin teman-teman jarang ketemu gitu ya, mungkin teman SD, SMP atau SMK. Setiap reunian kenapa gue itu nggak ada gitu kan.
Sombong. bukan karena sombong, bukan karena apa gitu, karena udah beda negara. iya gitulah. Mungkin karena gua kan semenjak lulus SMK gua pergi ke Jepang kan 3 tahun. 3 tahun. Jadi mungkin setiap reuni gua sempetin video call Iya. gitu kan, tapi ya buat pulang ke Indonesia buat reunian kayaknya nggak bisa gitu, karena terpaku jarak yang lumayan jauh gitu kan. Nah, untuk sekarang gue emang di Indonesia sudah 4 bulan di Indonesia, dan mungkin setelah corona ini gue bakal balik lagi ke Jepang. Itu udah pasti. Insya Allah, karena sebelum pulang itu udah ada tanda tangan kontrak dengan pihak perusahaan Jepangnya. Jadi kemungkinan corona selesai, Jepang udah nggak lockdown gitu kan, saya bisa berangkat lagi ke sana gitu kan. Tapi setelah mungkin yang 3 tahun kemarin nggak bisa pulang gitu, tapi yang 5 tahun sekarang bisa pulang pergi gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nanti mungkin Ahmad Faisal nikah, gue datang kok. Insya Allah gue datang. Terus kelanjutan podcastnya gimana? Podcast pasti lanjut. Lanjut. Enggak, ini kan podcast itu dalam bagian daily channel gue kan. Daily channel gue bakal gue terus lanjutin. YouTube gue bakal lanjut sampai di Jepang gitu kan. Nanti gue juga bakal berbagi sama teman-teman gimana kehidupan orang Indonesia TKI khususnya, kehidupan sehari-harinya di Jepang kayak gimana. Nanti juga ada review makanan khas Jepang segala macem gitu kan. Jadi kalian harus ikutin terus channel ini gitu. Harus gimana ya, harus nikmatin lah, kita harus berbagi pengalaman gimana sih yang kita belum pernah. Misalkan teman-teman belum pernah keluar negeri gitu kan, caranya keluar negeri bagaimana dan keadaan di sana gimana. Lebih ke sharing gitu ya. Lebih ke sharing. Gue bikin konten ya gitu, lebih ke sharing, berbagi gitu kan kepada teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan vlog ini, mungkin konten ini gitu kan, channel ini kedepannya bisa maju dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Amin. Jangan sampai karena keterbatasan kita nyerah gitu kan. Karena mungkin kayak gini kan, misalnya virus corona segala macam, jangan sampai kita menyerah pada keadaan. Kita harus tetap berjuang demi masa depan yang lebih baik. Kayak gitu. Terus by the way gini nih, apa namanya, kita kan udah, gue kan nggak tahu nih selama di Indonesia gitu kan. Setelah kita lulus kan kita jarang ketemu gitu kan. Apa aja sih yang udah lu lakuin gitu setelah lulus SMK? Mungkin ya SMK gue kan masih deket sama lu, masih kenal gitu, bisa diceritain nggak? Ya paling kan habis lulus SMK gue kerja tuh. Kerja di Warna Herang. Ya, jadi apa tuh? Operator gue. Operator kena 8 bulan. 8 bulan. Kalau nggak salah lah. Itu termasuknya kerja kontrak atau gimana? Kontrak 8 bulan aja. Gimana tuh? Kontraknya mah setahun. Cuman pas di situ badan gua kan lagi drop-dropnya. Gua bolak-balik rumah sakit sampai 2 kali dirawat gua di sana. 2 kali dirawat. Terus gua udah sembuh, udah mulai sembuh. 5 bulan tuh masa pemulihannya itu, 5 bulan gue nganggur. 5 bulan tuh ya nganggur. Terus ada tuh pas bulan Februari kalau nggak salah. Februari gue minta tanya-tanya ke orang. Ada temen gue apa ya, temen gue cewek. Iya, cewek. Katanya ada lowongan teman kita bukan tuh? Teman di apa, beda SMK kah atau SMP? Skill juga berarti. Oke, lanjut.
Terus Rizky. jadi dia bawa nih ngasih tahu bahwa di sini ada lowongan gitu. Gue pertama minta dulu ke Oh, dia. minta dulu. ke dia. Terus Minta nggak ada tuh katanya. Terus selang beberapa waktu ada katanya lowongan. Ada. Nah, di situ gue mulai kerja. kerja. Dia sebagai admin Heeh. 3 tahun gitu Iya. di Kedep. Ya, Wah, kan udah nggak di shift tuh, Nggak di kerjaan nggak shift. di shift, berarti pagi terus. pagi non-shift. terus, non shift. Gue otomatis mikir dong, nih malam gue ngapain daripada nggak ada kerjaan atau nggak ada apa, mending gue daftar tuh kuliah, Iya. daftar kuliah di IPIJA. Iya, terus Ya udah sampai sekarang 8 Jadi- semester 6. jadi Faisal itu kerja sambil kerja kerja Kuliah sambil kuliah gitu ya. Buat Ahmad Faisal ini bisa sharing nggak ke teman-teman apa sih gimana ya, lebih atau kurangnya apa ya, suka atau dukanya kerja sampai kuliah gitu, sukanya apa, dukanya apa gitu kepada teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah sana yang nonton pingin gitu ngikutin jejak Ahmad Faisal gitu. Kalau jeleknya dulu ya kita Iya, ngomongin ya. dukanya gitu, dukanya apa nih? Jeleknya ya waktu kita ya jarang di rumah. Jarang di rumah. Namanya kumpul sama keluarga udah jarang. Udah nggak, mungkin waktunya juga terbatas gitu ya. Iya, jadi pagi kerja, malamnya kuliah, ya nggak ada ini. Jadi nongkrong juga sama teman-teman udah jarang. Udah jarang. Makanya Jadi sekarang. buat teman-teman juga kalau Ahmad Faisal jarang nongkrong bukan berarti sombong ya, karena Ahmad Faisal ini lagi meniti karir ya. Terus Ya, bisa dibilang begitu. Terus ya dari segi keuangan juga. Keuangan juga. Kita jadi nggak bisa kayak orang-orang Hura-hura gitu, gajian- poya-poya gitu. Gajian hura-hura. Makan raktir teman atau ini gimana gitu ya. Ya, Nggak bisa ya, jadi harus lebih irit gitu. ya nuntut ke pendidikan, untuk kuliah gitu. Iya, iya. Kalau itu dukanya nih, kalau sukanya Mungkin sukanya ya kita banyak pengalaman, temen ada, jadi Temen koneksinya ada. jadi nambah banyak. tambah banyak. Terus tapi ntar sih kayaknya kalau sukanya itu bakal dirasain abis kita buka Kedepannya lebaran. gitu, Ya, jadi kedepannya. Bisa dibilang masa depannya bisa lebih baik gitu kalau Insya kita Allah, kerja sambil kuliah daripada kita lulus SMK aja gitu kan. Itu ibaratkan kita kayak nabung aja. Nabung ya, investasi dalam hal pendidikan. Betul. Nanti kita bisa ambil ntar buat masa depan kita. Oh iya, ya gitu. Jadi mungkin ada gak impian yang dari dulu sampai sekarang Ahmad Faisal belum kesampaian gitu? Impian. Iya, impian gitu. Ahmad Faisal pingin apa gitu? Kira-kira apa tuh? Impian sih nggak muluk-muluk. Nggak muluk-muluk. Sama kayak semua orang, pengen bagian orang tua, Iya. pengen apa. Ya ibaratkan apa ya? Kita hidup udah susah begini ya pasti pengen seneng gitu. Seneng nggak cuman kita doang yang seneng. Orang tua juga harus seneng. Harus seneng. Orang terdekat kita juga harus seneng. Iya. Ya gitulah. Oke. Jadi begitulah ya buat apa yang misalkan teman-teman gitu masih ragu gue pingin, mungkin ya teman-teman kita juga pernah ngalamin gitu ya, waktu SMK kita tuh pingin kerja apa kuliah gitu kan, masih ragu-ragu, masih bingung gitu. Kalau misalnya orang tuanya berkecukupan gitu kan, ya mungkin gampang lah kuliah juga milihan, atau ya kuliah gampang gitu kan. Tapi kalau misalnya keadaannya teman-teman orang tuanya nggak maksudnya kurang mampu gitu ya, nggak ada gitu, mungkin dengan jalan Ahmad Faisal bisa Tapi diikutin ya. saran gue sih kalau yang buat baru lulusan yang baru, kalau bisa sih kerja dulu biar tahu gimana caranya nyari duit gimana, Iya, capeknya biar nyari ngerasain. duit gimana. Ntar kalau
nggak masalah sih gimana orangnya, betul. tapi yang gue saranin sih kerja dulu, rasain dulu cari duit itu gimana, Iya. capeknya. Ntar kalau lu udah misal ada waktu nih, ada rezeki juga buat ngelanjutin pendidikan, ya itu ambil aja, gak usah ragu. Iyalah, jadi Ngelanjutin pendidikan tuh penting tetap sebenarnya. pendidikan nomor satu. Nomor satu. Jangan sampai kalian yang masih sekolah ya Badung gitu ya, maksudnya bandel. Yang terlalu bandel boleh-boleh aja, tapi harus dalam batas wajarnya, karena waktu sekolah itu nggak kerasa ya, maksudnya nggak kerasa gitu dampaknya. Tapi kalau misalnya lu udah kerja, lu bakal kerasa banget lu kalau lu nyanyain pendidikan ya, saat pendidikan gitu. Tapi gimana, balik lagi ke orangnya Ya. Nih contohnya sebelah gua sekarang sukses coba udah. Ya sama aja, itu kan karena doa orang tua juga kan. Iya. Ya mungkin yang dimaksud itu kan mungkin gue dulu juga maksudnya agak bandel ya teman-teman ya, agak bandel ya, banyaklah hal-hal konyol yang gue lakuin saat belajar gitu kan. Tapi ya jujur aja gue emang agak bandel, konyol gitu kan, hal-hal konyol pasti gue lakuin waktu gue sekolah dulu. Tapi waktu pas mau lulus gue itu serius, bener-bener serius, kelas 2 kelas 3 ya, itu bener-bener gua harus sukses pas gua kerja gitu. Gua camkan itu dalam pikiran gua, dalam hati gua. Jadi main-main itu kelas 1 aja ya. Kelas 1 aja. Kelas 2, kelas 3 bahaya kalau misalnya udah main-main. Makanya dari situ gua, maksudnya pikiran gua, hati gua udah gua ituin supaya gua serius buat menata masa depan gua gitu. Serius dalam pendidikan, dalam hal apapun. Makanya ya rezeki-rezekian dan ikhtiar. Mungkin Faisal ada yang mau nasihat atau apa ya namanya, kasih motivasi kepada teman-teman gitu, 1-2 kata atau ya. Gue cuman ngingetin aja hidup tuh ikutin aja alurnya. Yakin dari diri kita. Kalau kita maunya ini ya ikutin aja itu, nggak usah dengerin apa kata orang lain. Jangan irian juga orangnya. Jangan irian, orang beli apa, ini beli apa, kita misalnya belum beli apa-apa gitu ya. Ya udah, jangan didengerin aja. Kita ikutin aja yang kita mau apa, tapi dalam hal positif ya. Dalam hal positif ikutin aja apa yang kita mau, apa yang hati kita mau gitu. Dalam artian tetap bersyukur dengan apapun yang kalian punya. Ya gitu aja ya, mungkin sekianlah, karena mungkin juga waktu yang sudah mepet lah. Mungkin setelah ini kita juga bakal bincang-bincang banyak ya. Kita juga reunian gitu. Mungkin sekian dulu podcast dari saya gitu kan, dari saya bersama Ahmad Faisal gitu kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Augia Channel ya, dan ikutin terus. Jangan lupa kalau mau follow IG-nya Ahmad Faisal, nanti saya cantumin di sini. Mana? Nanti setelah tayang pasti ada nih nama ini IG diedit. Masih belajar. Jadi itu aja. Cukup sekian. Mungkin jika ada kata-kata saya yang salah dan Ahmad Faisal mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.